الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sagunge para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah usul Pakel Desa Ketawang Gerabak Magelang ingkang tansah pinabekten wabil khusus Bapak Takdir, Bapak Hukum, Bapak RT, Bapak RW dan sedaya perangkat dusun Pakel ingkang tansah kawula hormati lan mugi tansah pinaringan rahmat berkah so hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi para bapak-bapak sedaya, mas-mas, sederek-sederek kawula, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, para relawan dari berbagai tempat, khususnya dari Yayasan HSI Halaqah Silsilah Ilmiah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita bersama-sama saling memberikan nasihat ataupun memberikan tausiah kebaikan, dan ini merupakan kebaikan insyaallah ta'ala karena di antara tanda orang yang tidak akan merugi adalah mereka di antara sifat-sifatnya adalah saling memberikan tausiah, yaitu saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat kebaikan dan juga wasiat di dalam kesabaran. Maka alhamdulillah di sini kami diberikan amanah untuk sedikit memberikan nasihat ataupun tausiah. Basa Jawanipun pepiling ingkang sepindah kagem kawula pribadi. Nasihat ini tentu yang pertama kami tujukan kepada diri kami pribadi dan kepada segenap jamaah, baik para relawan ataupun para warga seluruh jamaah yang hadir di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para relawan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah niku artosipun sedaya puji pangalembono menika tansah kunjuk wonten ngarsanipun Allah. Allah Subhanahu wa taala ingkang paring mapinten-pinten kenikmatan
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Ya, kenikmatan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kenikmatan lahir ataupun batin. Ya, semuanya adalah pemberian Allah. Allah berikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah, masing-masing kita perjalanan dari rumah kita ya, diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan, diberikan kelancaran di dalam safar kita tadi dari rumah kita masing-masing. Demikian pula bapak-bapak, ibu-ibu yang berdomisili di dusun ini semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Maka alhamdulillah ini nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Demikian pula nikmat yang lainnya, nikmat rezeki yang masya Allah. Ya, masing-masing kita diberikan kecukupan rezekinya. Ada yang diberi rezeki yang banyak, ada yang diberi rezeki yang cukup, ya, ada yang diberi rezeki yang sedang. Semuanya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak menelantarkan kita. Masalah rezeki semua kita diberikan jatahnya masing-masing. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Sesuai dengan kadar ataupun jatahnya masing-masing. Dan Allah Maha tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Ketika seorang diberikan harta yang banyak, itu berarti atas kebijaksanaan Allah. Ya, ketika Allah memberikan harta itu sedikit untuk kita, itu juga semuanya atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Maka seberapapun nikmat rezeki yang kita miliki, hendaknya kita mensyukurinya. Sedikit ataupun banyak kita bersyukur. Ya. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Lain syakartum la azidan." Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Namun ingat, siapa yang kufur, yang tidak mau mensyukuri nikmat itu, maka ingatlah siksa Allah sangatlah pedih. Siksa Allah, hukuman Allah sangatlah mengerikan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, syukur itu ada 3 rukun atau 3 syarat. Kita dikatakan bersyukur itu ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, syukru bil qalbi, yaitu syukur dengan hati. Artinya kita mengakui bahwa semua nikmat ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat sempat, nikmat rezeki, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan bisa hadir di tempat ini, di dusun ini, nikmat bisa ikut relawan, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa sholat isya, sholat maghrib berjamaah, ya, nikmat bisa berdoa, nikmat masih sempat berzikir, itu nikmat. Dan nikmat senikmat-nikmatnya nikmat, ya, nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat ketika kita masih bisa beribadah. Nikmat ketika kita masih bisa melakukan kebaikan di dunia ini. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu, kita bisa ngaji, kita bisa mendengarkan tausiah. Ini juga nikmat yang luar biasa. Ya, maka ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kita ini bergelimang dengan nikmat. Maka kita akui
kita imani bahwa semuanya merupakan pemberian dari Allah. Tidak ada yang bukan dari Allah. Semuanya adalah karunia Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin." Maka jangan sampai kita ini seperti Qarun. Qarun dia menjadi orang yang kufur nikmat. Mengapa? Karena dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Ya, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, kata dia. Sesungguhnya aku punya harta sebanyak ini karena kepandaianku, karena ilmuku. Ya, karena saya pintar cari duit, karena saya pintar bekerja, saya pintar ngumpulin uang. Ini kata Qarun. Sehingga dia menyandarkan nikmat itu kepada dirinya sendiri. Ya kan memang saya hebat cari duit. Karena memang saya pintar ya bekerja. Sehingga saya dapat harta yang banyak. Dia lupa kepada sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Perbuatan semacam ini yaitu tidak menyandarkan nikmat kepada Allah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kemudian Qarun diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa khassafna bihi wa bidarihi. Maka kami tenggelamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi. Ya, makanya kalau ada menemukan harta, ya, kemudian dinamakan harta Qarun, yaitu harta karun. Dan wallahu a'lam itu hartanya siapa, cuman sudah terkenal dari dulu ketika ada orang yang menemukan harta, maka itu dianggap sebagai harta karun. Karena memang hartanya karun itu dipendem sama Allah Ta'ala beserta dengan Qarunnya itu sendiri. Gara-gara dia tidak bersyukur dengan hatinya. Dia tidak menyandarkan nikmat kepada Allah sang pemberi nikmat yang hakiki. Ya. Maka Bapak Ibu, pentingnya kita untuk bersyukur dengan hati. Kita mengakui bahwa semua nikmat itu dari Allah. Ya. Tidak ada satupun nikmat melainkan berasal dari Allah Subhanahu. Ini rukun syukur yang pertama. Rukun syukur yang kedua adalah asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan itu dengan yang pertama senantiasa kita memuji Allah. Makanya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Misal kita selesai melakukan suatu kebaikan, ya misal nih besok kita berhasil mengalirkan air dari sumber sampai dusun Pakel ini, airnya mengalir dengan lancar, maka kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, itu yang kita ucapkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat. Maka kebaikan itu menjadi sempurna. Semuanya adalah karunia Allah. Maka kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula misal kita setelah makan kita diajarkan membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi minni wala quwwati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi at'amani hadza, yang telah memberiku makan ini. Makanan ini dari Allah. Ya, kita diajari oleh Rasulullah agar kita mengakui, meyakini bahwa nikmat makan itu pemberian dari Allah. At'amani hadza wa razaqanihi, dan memberikan rizki ini kepadaku min ghairi haulin minni, tanpa daya dan kekuatan dari. Ya, jadi jangan kita beranggapan bahwa kita bisa makan, ya, kita bisa menyantap setiap suapan makanan itu karena kehebatan kita, bukan.
Kita bisa makan setiap suap, kita bisa minum setiap tegukan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa memuji Allah. Ini yang kedua. Ya, dengan memuji Allah dengan lisan kita alhamdulillah, kemudian kita at-tahaddutsu bin ni'mah, termasuk syukur dengan lisan adalah menceritakan nikmat itu. Ya, menceritakan nikmat tersebut. Dalam hal menceritakan nikmat, maka hati-hati karena bisa jadi ketika kita bercerita kepada orang lain itu bisa jadi kita terjerumus ke dalam perbuatan pamer. Ya, pamer nikmat. Maka ini bukan termasuk rukun syukur. Kalau niatnya untuk pamer nikmat, ya habis beli apa yang baru ya kemudian pamer. Pamer dengan mengupload, ya diupload, saya habis beli mobil misalnya, kemudian difoto mobilnya buat selfie, ya, selfie di sosial media, kemudian dikasih keterangan alhamdulillah saya habis beli mobil, tapi niatnya untuk apa? Untuk pamer, untuk riak, ya, untuk riak, apalagi untuk sombong, ya, untuk meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya lebih mampu untuk beli barang yang ya lain daripada yang lain, maka ini bisa terjatuh ke dalam kesombongan. Ya, maka ini tidak boleh. Maka di dalam at-tahaddutsu bin ni'mah, dalam menceritakan suatu nikmat kita harus pilih-pilih orang. Tidak semua orang kita ceritakan nikmat itu. Maka pilihlah orang yang terpercaya untuk kita menyampaikan nikmat tersebut. Contoh, kepada orang tua kita misalnya. Atau kepada keluarga kita yang dekat misalnya. Saudara kita yang terdekat. Yang kira-kira ya mereka adalah orang-orang terpercaya. Ya, mereka insya Allah aman dari hasad. Dari apa namanya dengki, dari iri. Karena ada sebagian orang yang ketika kita menceritakan nikmat kepadanya, dia menjadi iri. Ya, dia menjadi dengki, menjadi hasad. Maka orang yang model seperti itu hendaknya tidak kita sampaikan cerita tersebut. Ya, karena bisa menjadikan dia iri dan dengki. Maka kita menceritakan nikmat itu pada orang-orang tertentu saja. Orang-orang terdekat dan orang-orang yang kita percayai. Ya, dan kita menceritakannya dalam rangka untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits" dalam surat Duha. Dan adapun tentang nikmat dari Rabbmu, maka ceritakanlah, sampaikanlah dalam rangka untuk bersyukur bahwa nikmat itu pemberian dari Allah. Nikmat ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun syukur yang kedua, asyukru bil lisan. Rukun syukur yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Alhamdulillah, Allah kasih kita umur panjang. Allah kasih kita kesempatan. Maka di antara bentuk syukur terhadap umur ini, kita gunakan umur untuk hal-hal yang positif, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat dunia dan akhirat kita. Contohnya kegiatan kita, ya, seperti ada kegiatan seperti ini, insya Allah ini bagian dari syukur kita kepada Allah. Kita mempergunakan waktu kita, tenaga kita, kesempatan kita, waktu luang kita, walaupun sebenarnya enggak luang-luang amat, tapi kita sisihkan, memang benar-benar kita berikan sebagian waktu kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Insya Allah ini merupakan bagian dari syukur nikmat, menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Ya, maka ma'asyiral muslimin, itulah 3 rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukun syukur yang pertama, napa? Syukur dengan hati.
Apa yang dimaksud dengan syukur dengan hati? Mengakui semua nikmat itu berasal dari. Kemudian rukun yang kedua asyukru bil lisan. Apa maksudnya syukur dengan lisan? Mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat dan menceritakan nikmat tersebut kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Tapi niatnya bukan untuk pamer, niatnya bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan al-jawarih, dengan anggota badan kita, yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat itu untuk ketaatan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setiap saat kita dikucuri oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan demi kenikmatan, ya, setiap saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata, ya, di waktu yang lain dosa dan maksiat itu kita setorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu al-musta'an. Maka hendaknya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik, ya, untuk hal-hal yang baik. Maka sekali lagi kita bersyukur kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa hadir kembali, ya, mengikuti kegiatan yang positif ini, insyaallah dalam rangka kita mengikuti pipanisasi, membantu saudara kita kaum muslimin yang lainnya, ya, membantu saudara kita kaum muslimin yang ada di dusun Akel ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam melakukan pipanisasi ini. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, terutama para relawan, saya ingin menyampaikan sebuah hadis tentang keutamaan, yaitu memberi minum atau bersedekah air. Ya, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memberikan minum kepada hewan. Ini memberi minum kepada hewan, ya, belum memberi minum kepada manusia, baru memberi minum kepada hewan. Maka ini menunjukkan bahwa Islam ini mengajarkan untuk berbuat baik. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik pada setiap makhluk, ya, termasuk pula berbuat baik kepada hewan, ya, termasuk berbuat baik kepada hewan. Makanya ketika kita hendak menyembelih, bagaimana adab menyembelih dalam Islam? Nabi mengatakan wal yuhidda ahadahum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum menyembelih maka tajamkan pisau sembelihan. Jadi ditajamkan dulu. Jangan menyembelih dengan pisau yang tumpul. Jangan menyembelih dengan pisau yang tumpul. Pastikan pisau sembelihan kita ini tajam, ya, sehingga tidak menyiksa hewan sembelihan tersebut. Wal yurih dzabihatahu. Ya, kemudian kata Nabi, bukan hanya ditajamkan pisaunya, tapi juga hewannya ini disenangin dulu, ya. Hewannya ini disenang-senangin dulu, dikasih makan dulu, dikasih minum, dikasih tempat yang layak, gitu, sebelum menyembelih. Maka inilah ajaran Islam, bagaimana kita memperlakukan makhluk, ya, berupa hewan dengan sedemikian, ya, bijaknya, sedemikian baik. Apalagi kita memperlakukan yaitu sesama manusia, apalagi seorang muslim, saudara kita sesama muslim. Nah, di antara hadis yang akan kita sampaikan adalah yaitu hadis yang membicarakan tentang wanita pezina, ya, wanita pezina yang memberi minum pada anjing, ya. Wanita pezina memberi minum pada anjing dan akhirnya dia mendapatkan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, seorang wanita pezina hanya memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, ya, namun ternyata pahalanya luar biasa. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, maka dia istadda alaihi al-atashu, dia merasakan kehausan yang sangat. Fawajada bi'ran, lalu dia turun ke sumur, kemudian fanazala fiha fasyariba, dia turun ke dalam sumur, kemudian dia minum dari air sumur tersebut. Tsumma kharaja, kemudian ia keluar dari sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhathu ya'kulu tsara minal 'atashi, ternyata setelah dia keluar dari sumur itu, tiba-tiba sudah ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Ya. Tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang melet-melet gitu ya, sambil menjilati tanah, ya, basah karena dia kehausan. Mithlul ladzi kana balagha minni, ya. Kemudian fanazalal bi'ra famala'a khuffahu, kemudian dia turun, ya, dia turun ke sumur lagi untuk mengisi sepatunya. Ya, dulu untuk tempat air itu menggunakan khuf, ya, khuf itu sepatu, itu bisa untuk mengisi air. Famala khuffahu, dia penuhi sepatu itu dengan air. Tsumma amsakahu bifihi, kemudian dia memegangnya dengan mulutnya, karena tangannya untuk merangkak naik, sehingga yang pegang sepatu berisi air dipegang, digigit dengan mulutnya, ya, digigit dengan mulutnya. Kemudian hatta ruqiya fasaqal kalba, hingga dia naik, ya, naik ke atas sumur, kemudian dia memberi minum anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa inna lana fi hadhil bahaimi la ajran. Ya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita bisa mendapatkan pahala dari seekor binatang? Ya, apakah kita bisa dapat pahala dari seekor binatang padahal dia adalah seekor anjing? Faqala fi kulli kabidin radbatin ajrun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap memberi minum pada hewan maka akan mendapatkan ganjaran. Setiap memberi minum pada hewan maka akan memberikan atau mendapatkan ganjaran. Ya, ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang seorang laki-laki ini, ya. Hadis yang pertama ini pelakunya adalah seorang laki-laki. Nah, hadis yang kedua sama dari Abu Hurairah juga, seorang sahabat, perawi hadis yang paling banyak, ya, seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innam ra'atan baghiyan, ada seorang wanita pezina, ra'at kalban fi yaumin, dia seorang wanita pezina ini melihat seekor anjing pada suatu hari yang harron, suatu hari yang sangat terik, yang sangat panas. Yutifu bibi'rin, yang mana
Anjing itu mengelilingi sumur. Ya, anjing itu mengelilingi sumur. Qad adla'a lisanahu minal 'atashi. Ya, anjing itu mengelilingi sumur sambil menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Ya, karena kehausan. Fanaza'at, ya, fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu dia menimba air itu dengannya, dengan sepatunya tadi. Kemudian dia pun memberi minum si anjing yang kehausan tadi. Kemudian ia diampuni karena amalannya tersebut. Ya, dia diampuni karena amalannya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini dua hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersedekah air, ya, terutama untuk air minum. Maka dua hadis ini saya kira sudah cukup untuk memotivasi para relawan dan siapapun kita yang hendak berbuat baik, ya, yaitu agar kita bersemangat di dalam mengikuti kegiatan ini, dan insya Allah semuanya semangat nih, insya Allah semuanya bersemangat, ya, dalam mengikuti kegiatan ini. Semuanya dalam rangka kita mencari pahala, yang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita untuk meluruskan niat juga, khususnya untuk para relawan. Mari, ya, kami nasihatkan yang pertama adalah untuk selalu mengikhlaskan niat kita karena Allah. Ya, apa tujuan kita ke sini? Ya, untuk apa kita sudah mengeluarkan biaya, sudah menggunakan tenaga, waktu, pikiran, dan seterusnya. Maka jangan sampai apa yang sudah kita korbankan ini sia-sia gara-gara kita tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang akan kita kerjakan ini adalah amalan yang sangat mulia. Ya, ibadah yang sangat agung. Ya, bersedekah air kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, membantu sesama kaum muslimin. Ini juga merupakan ibadah yang sangat besar, ya, yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi." Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allah akan menolong hambanya apabila sang hamba itu mau menolong saudaranya. Ya, maka ma'asyiral muslimin, sungguhnya kegiatan kita ini luar biasa. Ya, dari berbagai keutamaan, ya, bisa kita dapatkan. Keutamaan memberi air minum, ya, atau untuk air wudhu, ya, untuk bersuci, untuk mencuci, untuk masak, untuk minum masyarakat, luar biasa. Kemudian keutamaan membantu sesama muslim, ya, luar biasa juga keutamaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama sang hamba itu memberi bantuan atau mau menolong saudaranya yang membutuhkan. Ya, tentunya menolong di sini dalam hadis ini para ulama menjelaskan membantu di sini adalah membantu dalam kebaikan, menolong dalam kebaikan. Karena kita tidak boleh menolong atau membantu dalam keburukan. Ya, kita tidak boleh menolong atau membantu saudara kita dalam hal keburukan, dalam hal kejahatan. Ya, dan prakteknya sangat banyak sekali. Nanti kita bisa mencari, ya, contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Ya. Intinya bahwa kita menolong atau membantu saudara kita ini harus dalam hal-hal yang baik. Tidak boleh kita memberikan bantuan dalam hal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah engkau saling tolong menolong
dalam dosa dan permusuhan. Tidak boleh. Kalau kita ini ingin membantu saudara kita, tapi dalam hal berbuat dosa, jelas-jelas ini dilarang dalam agama, jelas-jelas dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah, maka kita tidak boleh menolong saudara kita. Walaupun dia saudara kita, walaupun dia orang tua kita, walaupun dia keluarga kita, walaupun dia sahabat dekat kita. Ya, kalau dia ingin berbuat buruk, maka harusnya kita luruskan. Bagaimana cara menolong saudara kita yang berbuat zalim? Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang terzalimi maupun yang berbuat zalim. Jadi kita bisa menolong itu bukan hanya orang yang terzalimi saja. Yang kita juga diperintahkan untuk menolong saudara kita adalah saudara-saudara kita yang sedang berbuat zalim, yang sedang berbuat buruk, ini juga harus ditolong. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita paham menolong saudara kita yang teraniaya, saudara kita yang terzalimi, tentu kita tahu bagaimana cara menolongnya. Tapi bagaimana cara menolong saudara kita yang berbuat zalim? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamna'uhu minadz-dzulmi. Caranya kata Nabi, engkau cegah dia, engkau larang dia dari berbuat zalim. Ya. Kalau ada saudara kita hendak berbuat kejahatan, ada saudara kita hendak berbuat keburukan, maka kita menolongnya, yaitu dengan cara mencegahnya agar tidak berbuat zalim, agar tidak berbuat dosa. Ya, kita nasihati dia, kita peringatkan dia, ya, kita tegur dia dengan cara yang bijak, dengan cara yang lembut, ya, karena menasihati itu asalnya dengan kelembutan, hukum asalnya menasihati itu dengan lemah lembut. Ya, jangan dengan kasar, ya, jangan dengan kata-kata yang tidak enak didengar, ya. Kalau kita ingin nasihatnya diterima, maka gunakan nasihat yang lembut, gunakan nasihat yang santun, yang bijak, dan tentunya nasihat itu harus berasal dari hati. Ya, harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya menasehatinya? Mengapa saya melarangnya? Mengapa saya mencegahnya? Apa niatnya? Ya, maka niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika nasihat itu berasal dari hati, maka kata para ulama, dari hati akan sampai ke hati. Sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah akan diterima. Ya, akan membekas pada orang lain. Maka Bapak-bapak semuanya, khususnya para relawan, nasihat kami satu ini saja, yaitu mari kita senantiasa menjaga keikhlasan kita, ya, di dalam setiap kiat kita yang positif dan bermanfaat ini, sehingga kegiatan kita ini dinilai ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantiasa kita mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan supaya viral, bukan supaya terkenal, ya, itu loh, ya, kemana-mana ikut pipanisasi, pengen terkenal, ya, pengen dipuji, ya, ini namanya riya. Ya, riya itu syirik kecil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya yang aku paling khawatirkan menimpa umatku yaitu asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kata Nabi, ar-riya, yaitu perbuatan riya, menampakkan kebaikan atau mengamalkan suatu kebaikan li ajlil ghairi, ya, agar mendapatkan pujian, pengakuan dari orang lain. Inilah riya. Maka Bapak Ibu, kita senantiasa menjaga hati kita, ya, agar bisa selalu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita,
terutama ibadah-ibadah kita ini harus kita murnikan ya semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita berdoa, yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam kegiatan kita mulai besok pagi dan diberikan kelancaran dan diberikan kesuksesan, keberhasilan sehingga air yang bisa mengalir dengan lancar sampai di dusun Pakel ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kemudian bagi para Bapak Ibu jamaah dusun Pakel, mari ya kita sambut kegiatan ini dengan riang gembira. Ya, kita dukung sepenuhnya. Ya, alhamdulillah saudara-saudara kita dari berbagai penjuru datang ke dusun ini. Ya, mereka tidak meminta apa-apa, melainkan hanya menginginkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sekali lagi kita dukung sepenuhnya, ya kita sambut dengan bahagia apa yang sudah dicurahkan oleh saudara kita. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Barangkali ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya dalam setiap kegiatan kita. Demikian yang bisa disampaikan. Apabila ada kebenaran maka itu sungguh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian maka itu dari kekurangan kami pribadi, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.